Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Wahyu. Kali ini kita akan mulai pelajaran seni budaya pertemuan ketiga. Sebelum kita memulainya, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan ketiga ini kita akan bahas KD 3.2 dan 4.2. 3.2 memahami konsep seni, 4.2 mempresentasikan konsep seni. Adapun indikatornya 3.2 menjelaskan konsep seni, mencontohkan konsep seni, menyimpulkan konsep seni. Indikator 4.2 menggali konsep seni, mengemukakan konsep seni, menggambarkan konsep seni. Oke, di sini ada pengertian seni. Seni sebagai salah satu unsur budaya manusia dan keberadaannya telah mengalami perkembangan dalam kurun waktu yang sangat panjang. Dimulai dari bentuk seni yang sederhana di zaman prasejarah hingga mencapai bentuk yang lebih kompleks di zaman modern sekarang ini. Istilah seni dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti permintaan atau pencarian. Kata art berarti kemahiran. Jadi seni ini dari waktu ke waktu terus berkembang ya, dan terus menjadi lebih baik. Oke. Di sini ada pengertian seni menurut para ahli. Yang pertama menurut Akhdiyat Kartamiharja, yang kedua menurut Plato, yang ketiga menurut Ki Hajar Dewantara, yang keempat menurut Thomas Munro, yang kelima menurut Everyman Encyclopedia, yang keenam menurut Benedetto Croce. Menurut Akhdiyat Kartamiharja, seni adalah kegiatan psikis atau rohani manusia yang merefleksi kenyataan atau realita. Jadi seni adalah kegiatan-kegiatan rohani yang dapat memberikan refleksinya kepada kenyataan, yang dapat memberikan kesannya kepada kenyataan. Yang kedua menurut Plato, seni adalah hasil tiruan alam. Contohnya saja, seorang koreografer tari menciptakan tari yang mengacu pada gerak-gerak hewan, gerak-gerak tumbuhan, contohnya seperti itu. Misalnya tari, semut ireng, dan lain-lain. Yang ketiga menurut Ki Hajar Dewantara, seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul melalui perasaannya yang bersifat indah, hingga dapat menggerakkan jiwa dan perasaan manusia. Menurut Thomas Munro, seni adalah buatan manusia untuk menimbulkan efek-efek psikologis. Menurut Everyman Encyclopedia, seni merupakan segala sesuatu yang dilakukan orang bukan atas dorongan kebutuhan pokoknya, melainkan semata-mata karena kehendak kemewahannya. Menurut Benedetto Croce, seni adalah ungkapan kesan-kesan. Seni memiliki kebebasan untuk mengungkapkan segala khayalan atau pengalaman intuitif yang terkumpul di batinnya. Dari uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa aspek seni itu mencakup 3 hal. Yang pertama adalah pembuat atau pencipta seni. Yang kedua adalah hasil ciptaan atau karya seni. Dan yang ketiga adalah penikmat atau pengamat. Jadi aspek seni itu ada 3 ya, saya ulangi lagi. Harus ada pembuat atau pencipta, harus ada karya, dan harus ada pengamat. Itu harus, kalaupun salah satunya nanti tidak ada, maka tidak akan terjadi yang namanya proses berkesenian. Teori-teori seni. Ada teori mimesis. Teori ini berpijak pada pemikiran bahwa seni adalah suatu usaha untuk menciptakan tiruan alam. Jadi teori mimesis itu mengatakan bahwa seni itu menciptakan tiruan alam, hampir sama dengan pendapat Plato tadi. Yang kedua, teori instrumental. Teori ini berpijak pada pemikiran bahwa seni mempunyai tujuan tertentu dan bahwa fungsi dan aktivitas seni sangat menentukan dalam suatu karya seni. Jadi karya seni yang diciptakan itu mempunyai tujuan tertentu, mempunyai tujuan atau maksud dari sang penciptanya itu sendiri. Teori formalistis. Teori ini berpendapat bahwa elemen bentuk pada suatu karya seni juga memancarkan nilai-nilai estetis. Jadi dia lebih mengedepankan tentang visualnya ya. Elemen-elemen bentuk visualnya itu lebih dinilai estetisnya. Contohnya saja seperti patung, itu keindahannya itu lebih nampak dari bentuk.
Teori abad ke-20, teori yang lebih praktis dan menitik beratkan pada kritik dan apresiasi. Jadi setiap seni itu wajib diapresiasi. Konsep seni ditinjau dari aspek fisik, isi, estetika, dan nilai. Aspek fisik. Seni sebagai segala bentuk yang memiliki nilai keindahan adalah pengertian yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Seni apabila dipandang dari segi bentuk dan dimensinya, maka terdapat seni dua dimensi dan tiga dimensi. Pada karya dua dimensi, suatu yang nampak datar juga tampak memiliki volume, kedalaman ruang, namun itu hanya tipuan pandang mata. Jadi seperti ada ruang, ada volume di dalamnya, namun ternyata tidak ada. Contohnya saja seperti lukisan. Lukisan itu kan terlihat seperti nyata ya, tapi kenyataannya di situ dia hanya memiliki dua ukuran, yaitu panjang dan lebar, dan di dalamnya itu tidak ada ruang. Kalau seni tiga dimensi ini memiliki tiga ukuran, panjang, lebar, sama tinggi. Di dalamnya itu ada volumenya, contohnya seperti patung. Dan dia dapat dilihat kalau dari segala arah, kalau yang tiga dimensi. Kalau yang dua dimensi tadi hanya dapat dilihat dari satu arah saja, yaitu arah depan. Aspek isi. Aspek isi merupakan ide atau gagasan atau makna atau arti dari sebuah karya seni. Isi atau makna pada suatu karya seni juga berpengaruh pada penikmat atau pengamat seni. Jadi ide atau gagasan yang tertuangkan ke dalam karya seni itu disebut dengan isi. Yang kedua, aspek estetik. Estetika dalam pengolahan rupa setidaknya dapat didekati melalui pemahaman karya, berbagai objek estetik, pemahaman terhadap manusia sebagai subjek yang mengamati atau menciptakan karya yang estetik. Oke. Berawal dari perbedaan pengertian keindahan, lahirlah teori objektif dan subjektif. Teori objektif berpendapat bahwa estetik adalah kesan yang terdapat pada suatu objek atau karya seni rupa dengan ciri-ciri, sifat, kualitas, keindahan yang dihasilkan dari kesatuan unsur seni yang digunakan. Sedangkan teori subjektif, suatu benda atau karya seni rupa dikatakan indah bila dapat menimbulkan perasaan puas, nikmat, kagum, dan indah menurut perasaan seorang yang bersifat individual. Individual itu artinya antara satu orang dengan satu orang lainnya itu tidak sama ya. Aspek nilai. Menurut R.S. Taites, karya seni memiliki tiga nilai. Yang pertama adalah nilai pakai, adalah nilai ekonomi yang berkaitan dengan mata uang. Seni itu dapat dijual yang akan menghasilkan perekonomian. Yang kedua, nilai kisah adalah nilai ideal yang bisa berupa nilai religius, moral, historik. Jadi seni itu ada nilai kisahnya yang bisa mengisahkan apapun sesuai dengan keinginan dari seniman. Yang ketiga, nilai formal adalah nilai desain yang merupakan nilai intrinsik pada karya seni itu sebagai nilai seni. Baik, sekian dulu pertemuan ketiga kita. Saya berterima kasih, tetap semangat belajar di rumah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.